أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya la aula an hadana wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amal ba'du. Pemirsa, keluarga besar ST Muhammadiyah 1 Malang, terkhusus anak-anakku yang bangga sayangi, bangga cintai, dan insya Allah dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang kita rasakan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat takwa, dan masih banyak nikmat-nikmat lainnya yang bisa kita rasakan. Anak-anakku, hari ini walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, kita tidak bisa bertemu secara langsung, mari kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain agar kita dilindungi oleh Allah, diberikan kesehatan, dimuliakan oleh Allah, dan terkhusus ibadah puasa kita, sholat kita diterima oleh Allah SWT. Amin, Allahumma amin. Anak-anakku yang bangga sayangi, pada kesempatan ini Pak Angga bukan mengajak kalian untuk berolahraga ya, bukan mengajak untuk senam, tapi hari ini Pak Angga ingin menyampaikan beberapa tips atau cara menjaga kesehatan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi bagaimana sih Pak cara menjaga kesehatan yang baik dan benar itu sesuai tuntunan agama itu bagaimana Pak? Nah, pada kesempatan ini Angga akan sampaikan itu, dan tolong benar-benar diperhatikan ya, dan jangan lupa catat. Oke? Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Sehat itu merupakan sesuatu yang diimpikan atau yang diidamkan oleh banyak orang. Salah satunya termasuk orang yang sakit. Orang sakit, kalau orang yang sudah sakit itu pasti mengimpikan atau mendambakan atau menginginkan supaya badannya sehat lagi. Nah, supaya kita terhindar dari sakit, ada beberapa cara untuk menjaga kesehatan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan pada kita berbagai upaya yang perlu dilakukan agar orang tetap sehat. Bahkan menurut para ahli atau pakar kesehatan, cara menjaga kesehatan tidak jauh beda dengan anjuran Rasulullah, yaitu mengkonsumsi gizi yang baik, makan secukupnya, olahraga yang cukup, jiwa yang tenang, terus serta menjauhkan diri dari berbagai pengaruh yang dapat menjadikan terjangkit penyakit. Nah, anak-anakku yang bangga sayangi, ada beberapa upaya yang dapat menjadikan jasmani dan rohani kita sehat. Ya, ini yang pertama adalah hidup aktif. Apa Pak hidup aktif itu? Hidup aktif adalah banyak melakukan aktivitas dengan melibatkan tubuh yang memerlukan energi. Contohnya adalah berjalan, naik, turun tangga, lari-lari, itu termasuk hidup aktif. Dan hidup aktif yang bisa kita lakukan saat ini adalah membantu orang tua di rumah, karena kita sedang tidak boleh keluar ya, karena ada virus corona atau virus COVID-19. Jadi kita
disarankan oleh pemerintah untuk lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Nah, ini momen terbaik untuk banyak-banyak membantu orang tua kita. Salah satunya merapikan tempat tidur, terus menyapu lantai, terus mengepel lantai, terus membantu kegiatan yang ada di rumah. Itu termasuk salah satunya hidup aktif, karena kita melibatkan banyak anggota tubuh kita. Kalau menyapu kan kita menggunakan tangan, kan memerlukan energi. Nah, itu termasuk hidup aktif. Nah, anak-anak sekarang itu kebanyakan bermalas-malasan. Dan kenapa Pak? Karena sekarang mengikuti perkembangan teknologi, anak sekarang, anak kecil-kecil usia SD terutama sudah bisa menggunakan gadget. Hal positifnya itu sangat banyak, tapi ada juga hal negatif yang mengakibatkan anak-anak menjadi malas. Padahal Al-Quran melarang kita untuk bermalas-malasan. Nah, nasihat Al-Quran terkait hal ini adalah hindari bermalas-malasan. Seperti apa Pak bermalas-malasan? Kita banyak menghabiskan waktu dengan bermain gadget. Kalaupun untuk membaca hal-hal yang positif atau melihat hal yang positif lalu kita gunakan untuk belajar, itu tidak masalah. Tapi kalau kita aktif di sosial media, Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain, termasuk TikTok, bahkan sampai tugas atau kewajiban kita terlupa, itu yang berbahaya anak-anakku. Maka Pak Angga menyarankan boleh kita bermain HP, gadget, tapi ada batas-batasnya dan harus dengan pengawasan orang tua terutama, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, apalagi sampai bermain HP sampai 24 jam non-stop, aktif Pak di Instagram, melihat statusnya temannya. Nah, ini yang berbahaya. Lihat YouTube Pak, lihat orang ngeprank. Nah, ini sesuatu yang tidak boleh ya. Jadi tidak ada manfaatnya ya. Dan Al-Quran menjelaskan dalam surat Al-Insyirah, fa'idha faragta fansab. Maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Jadi setelah kita melakukan sebuah pekerjaan, apa aktivitas selanjutnya yang bisa saya lakukan ya? Nah, itu mungkin ketika kita membantu menyapu, atau Dok, misalkan orang tuanya, tolong bantu ini. Oh ya Ibu, Bapak, lah itu tidak boleh kita Nah, dalam Al-Quran pun kita dilarang, wala taqul lahuma jangan sampai kita mengatakan atau do. Nah, itu kepada orang tua tidak boleh ya. Aku melarang dalam surat Al-Isra ya. Nah, anak-anakku, untuk itu Pak Angga mengajak kalian untuk banyak-banyak hidup aktif dengan melakukan hal yang positif yang bisa berguna dan membantu orang lain, terutama kedua orang tua kita. Karena Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Jadi ketika kalian bermanfaat bagi orang lain, berarti kalian sudah menjadi anak atau orang yang baik ya. Itu. Yang kedua adalah mengatur pola makan. Dalam ilmu kesehatan atau gizi disebutkan bahwa unsur terpenting untuk menjaga kesehatan adalah makanan. Dan kita dianjurkan agar memperhatikan makanan serta pola makannya seperti pada Quran surat Abasa ayat ke-24 yang artinya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Dan Rasulullah juga berpesan kepada kita, makan, minum, berpakaian, dan bersedekahlah kalian dengan tidak berlebihan. Nah, kita tidak boleh banyak-banyak makan sampai kita tidak makan tidak menghiraukan orang lain. Pokok makan mau enak makan. Nah, ini terus kita memakan makanan yang diharamkan oleh agama, itu tidak boleh, karena bisa menimbulkan penyakit. Karena perut itu merupakan diantaranya ada dua, antara sumber penyakit dan atau pangkal kesehatan. Kalau kita bisa mengatur pola makan kita, maka perut kita bisa menjadi pangkal kesehatan buat kita. Tapi kalau kita tidak bisa mengatur pola makan kita, itu maka akan menjadi sebab penyakit. Nah, jadi kalau kita makan terlalu banyak, itu akan menjadikan
menimbulnya lemak di badan kita, dan nanti lemak itu dapat menyebabkan munculnya berbagai penyakit, badan yang berat, terus akan membebani jantung sehingga menghalangi peredaran darah, akibatnya terganggu fungsi alat-alat tubuh kita. Nah, anak-anakku, di bulan puasa ini Pak Angga mengajak kalian untuk banyak-banyak mengkonsumsi makanan yang segar, terutama sayuran dan buah, terutama makanan yang berserat. Nah, ini anak-anak biasanya kan nggak mau makanan sayur, aduh sayur maunya apa? Maunya ayam goreng. Nah, alangkah lebih baiknya kalau di musim puasa ini banyak-banyak konsumsi atau makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Insya Allah dinami kita akan sehat. Yang ketiga, puasa. Puasa di samping bernilai ibadah juga menjadikan kita sehat. Para pakar kesehatan pun atau ahli kesehatan juga menjelaskan bahwa puasa itu bisa menyehatkan karena berpuasa berarti memberikan istirahat pada organ-organ pencernaan kita. Dan Rasulullah juga berpesan kepada kita, sumu tasihu. Jadi berpuasalah maka kalian akan sehat. Rasul sudah berpesan dan diteliti oleh ahli kesehatan bahwa itu menyehatkan. Lah, momen seperti ini apalagi di bulan Ramadan ini, kalau bisa anak-anak harus full puasanya sebulan penuh ya, tidak boleh ada yang bolong, karena salah satunya itu adalah menjadikan badan sehat. Yang keempat, olahraga sebagai upaya menjaga kesehatan. Olahraga itu banyak sekali manfaatnya. Kita tahu bahwa olahraga itu menjadikan kita sehat. Olahraga dirumuskan atau diartikan sebagai kesibukan manusia untuk menggembirakan diri sambil memelihara jasmani yang bertujuan untuk mempertinggi kesehatan, terus daya tahan, tenaga otot, keseimbangan emosional, efisiensi dari fungsi-fungsi alat tubuh, dan daya ekspresi serta daya kreatif. Dan Pak Anggas pernah menjelaskan bahwa olahraga ini bisa menjadikan badan kita sehat. Ketika kita berkeringat, ketika kita mengeluarkan keringat, berarti kita telah mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam tubuh. Jadi jangan malas olahraga ya. Selalu kan pesannya Pak Angga, jangan malas olahraga. Nah, ini ya. Yang kelima adalah sholat. Nah, mengapa sholat dijadikan sebagai obat berbagai macam penyakit? Karena sholat mencakup aktivitas yang mendukung kesehatan tubuh kita. Jadi para ahli muslim itu menemukan bahwa gerakan sholat mulai dari berdiri, duduk, dan sujud yang dilakukan berulang-ulang itu merupakan jalan terbaik untuk melancarkan sistem peredaran darah dan menjadikan seluruh organ tubuh bertambah energi dan tambah semangat. Kalau sholatnya kita benar, insya Allah kita akan sehat. Insya Allah kita akan sehat dan kita akan bertambah semangat. Insya Allah ya. Jadi semangat. Kalau sholat nggak boleh aku males Pak. Nah, padahal sholat itu adalah kunci kesuksesan seorang muslim. Apalagi di bulan Ramadan ini ada selain sholat fardu ada sholat tarawih. Nah, ini tidak boleh kalian lewatkan. Sholat tarawih, terus sholat sunnah lainnya itu harus kalian praktekkan karena ini bisa menjadikan badan kita sehat. Nah, kalau kita sehat kan enak. Jadi sholat ini merupakan salah satu hal yang bisa menjadikan kita sehat. Nah, Pak Angga pernah membaca itu bahwa di Amerika, di belahan Amerika itu Dr. Edwin Frederick itu selaku dosen Fakultas Ilmu Saraf, jadi yang meneliti saraf-saraf itu menemukan bahwa mukjizat atau obat yang ampuh itu adalah sholat. Jadi jangan malas untuk sholat ya. Dan lebih dari itu, sholat adalah olahraga spiritual, bertemunya ruh sang hamba dengan sang maha pencipta yang menyimpan pesan pembaharuan dan perelaan dan menjadikan kita adalah umat yang sehat insya Allah. Nah, itu 5 hal yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama itu aktif, menjaga pola makan, puasa, terus olahraga yang cukup, terus sholat. Ini merupakan 5 hal yang bisa kalian lakukan dan kalian praktekkan yang insya Allah akan menjadikan tubuh kita sehat dan bisa terhindar dari penyakit. Di musim seperti ini adalah momen terbaik untuk meningkatkan iman kita kepada Allah dan imun kita supaya kita terbebas
dari penyakit terutama virus corona. Itu saja yang bisa Pak Angga sampaikan. Pesan yang Pak Angga, satu lagi pesan yang ingin Pak Angga sampaikan, gunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Nah, dan yang kedua, jadilah anak-anak yang bermanfaat untuk kedua orang tua, terutama bagi keluarganya, dan jangan lupa untuk orang lain juga pastinya, insya Allah, amin. Itu aja yang bisa Pak Angga sampaikan. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan, dan itu merupakan kekhilafan Pak Angga, ya, itu datangnya dari Pak Angga. Dan kalau ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah SWT. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.